Cheng sayang, namun aku belum menyentuh sama sekali pekerjaan fisikaku. Setelah aku baru saja selesai berhubungan intim dengan istri, aku langsung mendengar kabar baik yang luar biasa. Ternyata guru fisikaku mengundurkan diri. Jadi tugasku tidak perlu lagi dikerjakan ulang. Aku langsung sangat senang sampai melambung. Tapi istri pernikahan kilatku malah tertawa diam-diam di belakangku. Dia membuka mulut dengan suara pelan. Kamu memang begitu tidak suka guru fisika? Tidak, Pasya orangnya baik. Yah. Memang aku benar-benar tidak bisa belajar fisika. Kamu tahu kenapa Pasya tiba-tiba mengundurkan diri? Fu Wanwan berlagak seolah tidak penasaran sama sekali. Mengapa Pasya tadi di kelas langsung berkata, anaknya perempuan terobsesi dengan pria, tidak fokus pada pekerjaan, tidak ada yang mengelola perusahaan. Dia harus kembali sendiri untuk bekerja. Tetapi Fu Wanwan mengerutkan alis setelah mendengar ayahnya mempromosikan hal itu di luar. Aku mendengus. Aku belum sempat menyadarinya. Dia langsung melanjutkan. Dengan begitu, kamu harus berterima kasih pada dia karena anak perempuannya yang terobsesi dengan pria. Anak perempuan yang tidak fokus pada pekerjaan. Itu tidak, aku merasakan kebebasan tanpa beban hutang. Hanya karena anak perempuannya yang tidak berdaya itu, aku bisa segera lepas dari penderitaan. Fu Wanwan membuka mulut mengingatkanku. Guru Xia hanya tidak mengajar kalian lagi. Bukan berarti kalian tidak memiliki mata kuliah itu lagi. Aku tidak percaya aku sial begini. Masih bisa bertemu guru yang begitu keras. Kamu pikir akan ada guru cantik datang? Fu Wanwan sekarang tidak tahan mendengar kata wanita cantik. Langsung memperingatkanku. Kamu mau apa lagi? Ingatlah statusmu sebagai pria yang sudah menikah. Aku cepat-cepat mengalah. Aku masih tidak bisa lepas dari pelukan istriku. Lagi pula malamnya aku masih ingin meraba pinggangnya yang ramping. Keesokan harinya ketika aku bangun, di rumah hanya tinggallah aku sendiri. Ada catatan yang ditinggalkan Fu Wanwan untukku di atas meja makan. Aku pergi kerja, makan sarapan dengan patuh. Kuliah fisika adalah kelas pagi pertama di tahun akhir kuliah. Bel kelas berbunyi. Ruang kelas menjadi tenang selama 3 detik. Lalu langsung suasana menjadi kacau. Wah! Keren banget, berikan aku 3 menit. Aku ingin tahu semua informasi tentang wanita ini. Secara refleks, aku mengangkat kepala melihat wanita di depan podium. Hatiku bergetar tiba-tiba. Fu Wanwan. Lalu aku secara tak sengaja berteriak, istri. Detik berikutnya, semua pandangan teman sekelas tertuju padaku. Li Xing menyadari ada yang tidak beres. Dia cepat berdiri untuk menjelaskan. Maaf, guru, teman saya agak tidak waras. Saat melihat wanita cantik, dia tak tahan untuk memanggil istri. Fu Wanwan terdiam sejenak. Anak laki-laki harus lebih sopan. Perkenalkan diri dulu. Nama saya Fu Wanwan, guru Xia. Karena penempatan kerja, saya sementara meninggalkan Universitas Selatan. Selanjutnya, saya akan mengajar mata kuliah fisika tahun akhir untuk kalian semua. Mengenai metode pengajaran dan penilaian, sudah berkoordinasi dengan Pak Xia, maka nilai akhir akan ditentukan sesuai sistem yang ditetapkan olehnya. Mendengar hal itu, saya merasa kepala seperti dipukul keras. Istri saya menjadi guru saya. Bukankah dia bertugas di Universitas Jin? Lalu mengapa tiba-tiba di Universitas Selatan? Benar-benar tahun terakhir di universitas. Dan malah terjebak dalam hubungan guru-murid. Sungguh absurd. Sudah sampai rumah. Tugas yang diberikan Pasya sudah saya terima lewat email. 803. Beberapa siswa yang tidak membawa tugas harus diserahkan paling lambat besok pagi ke kantor saya. Apakah saya juga boleh mengumpulkan sedikit terlambat? Saya bisa 3 hari, tidak masalah. Membiarkan kita mengumpulkan tugas secara diam-diam adalah masalah prinsip. Perlakukan semua orang sama. Saya tahu di antara kalian ada beberapa mahasiswa. Mendengar kabar guru Xia mengundurkan diri, mereka jadi beranggapan ada peluang. Sebelum pukul 10 pagi besok, jika tugas tidak sampai ke kantor saya, nilai harian akan dipotong 50%. Ini sudah saya sampaikan sebelum liburan musim panas. Saya benar-benar ingin naik panggung dan menanyainya dengan keras. Apakah beberapa mahasiswa tidak sedang membicarakan saya? Kemarin mereka melihat saya menikmati situasi itu. Pada saat itu, seorang pria sudah tidak sabar mengaktifkan mode sosial. Guru Fu, bisakah Anda menambahkan bubble hijau? Tidak perlu bubble hijau. Email saya selalu online selama jam kerja. Hari ini saya pertama kali bertemu dengan kalian. Silakan tanya apa saja, Guru Fu. Apakah Anda masih lajang? Pandangan Fu Wanwan melintas ke saya dengan seolah-olah tak jelas. Tidak, saya tidak lajang. Saya sudah menikah. Beberapa waktu lalu saya baru saja mengurus akta pernikahan. Saat kelulusan nanti, saya akan mengundang kalian makan kue pernikahan. Semoga kerjasama kita tahun ini menyenangkan. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh kelas kembali riuh. Meskipun aku tampak tenang seperti anjing tua, padahal hatiku bergelombang. Pulpen di tanganku hampir hancur karena ku tekuk. Aku kemudian membuka grup kelas. Nama grup sudah diubah menjadi ingin menikahi Fu Wanwan. Walau terkesan keras, tapi tidak menghalangi penampilan yang tampan. Bagaimana mungkin istri seberkualitas ini tidak bisa menjadi milikku? Saat pulang, aku akan mengaturmu dengan baik. Fu Wanwan. Saat tiba di rumah pada malam
Malam hari, tidak ada jejakku di lantai 1. Aku melangkah naik ke lantai 2. Aku menemukan pintu kamar utama sudah terkunci dari dalam. Di tempat tidur samping ada selimut kecil dan satu bantal. Kelihatannya aku diusir dari kamar utama. Chen membuka pintu. Aku berpura-pura tidak mendengar. Apakah Chen memang tidak keluar? Di jalan pulang dari kerja, ada restoran barbecue baru yang baru buka. Aku membeli beberapa. Mau coba tidak? Belum makan malam. Aku yang tidak berdaya berteriak ke pintu. Kamu beli apa? Aku lihat ada sate domba, daging babi perut goreng. Perempuan memang pandai mengatur. Orang-orang itu semua yang aku suka makan. Setelah aku membuka pintu, aku melihat wajah cantik wanita itu. Benar-benar ingin memencetnya. Aku mengambil barbecue yang dipegang Fu Wanwan. Suamiku masih marah. Jangan marah lagi. Ya, Fu Wanwan. Jangan panggil aku suami. Aku bukan suamimu. Kamu jelas tahu aku tidak mengerjakan PR kemarin. Masih menertawakanku di sana. Apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Istriku sudah mengingatkanmu. Jangan berharap pada keberuntungan. HMPH. Jadi aku harus berterima kasih padamu ya. Fu Wanwan melihat ekspresi marahku. Tanpa sengaja, bibir merahnya melengkung. Nah, sayang Chen, ingat untuk mengumpulkan PR tepat waktu besok. Ekspresi menjijikkan ini membuatku marah. Tapi meskipun kamu mulai menulis sekarang, mungkin juga tidak akan selesai. Semangat ya, aku sedang rapat di ruang belajar. Kalau ada urusan, datang saja ke ruang belajar mencariku. Chen sayang, selesaikan PR sendiri saja. Aku mengubah kesedihan menjadi selera makan. Setelah minum dan kenyang, aku kembali khawatir tentang PR-ku. Ternyata ketika lapar, cuma mengeluh soal makan. Setelah kenyang, muncul banyak masalah. Buka PR, aku langsung kebingungan. Jumlah PR ini tidak hanya besar secara berlebihan. Masalahnya, aku tidak bisa mengerjakan satu soal pun. Aku tahu Fu Wanwan adalah orang yang sangat berprinsip. Kalau besok benar-benar tidak bisa mengumpulkan PR, pasti akan memotong poin harian. Lupakan saja, meminta bantuan bukanlah hal memalukan. Apalagi dia adalah wanitaku. Aku mengetuk pintu ruang belajar. Langsung masuk. Sayang, bantu aku. Fu Wanwan sedang rapat. Di depan komputer terdengar keributan. Saat itu baru kusadari apa yang telah kulakukan. Dengan panik aku meninggalkan ruang belajar. 1 menit kemudian, Fu Wanwan melihat aku menundukkan kepala ke dalam selimut. Ada apa kamu? Cepat keluar. Mereka tidak melihat wanita, jadi tidak usah malu. Mereka juga mendengar suaraku. Tidak apa-apa, kalau sudah terdengar, biarlah terdengar. Aku memang sudah jadi istrimu. Panggil saja aku istri. Ada apa? Baru saat itu aku merangkak keluar. Aku memeluk wanita itu dengan kedua tangan. Istriku, mengingat kami suami istri, apakah tugasku bisa ditunda sedikit? Fu Wanwan mengakui bahwa dia terkesan dengan dua kata itu. Dia menahan senyum di sudut bibir. Jika tidak, kamu bukan lagi istriku. Kamu memang istriku. Tapi aku sudah mengatakannya saat kelas hari ini. Tugas adalah masalah prinsip. Seperti kamu yang bahkan tidak menulis huruf itu. Kalau begitu, harus dipotong 80%. Fu Wanwan, kamu terlalu berlebihan. Kan, tidak apa-apa kalau dapat 50%, aku masih kurang 3 SKS untuk menyelesaikannya. Kamu potong 80% itu, aku benar-benar tidak bisa lulus. Sayang, nilai harianmu sudah pasti terpotong. Untuk mendapatkannya kembali, tergantung pada penampilan Chen. Aku menundukkan pandangan, lalu memberi ciuman lembut di sudut bibir wanita itu. Rayuan seksual dari teman sekelas Cheng tidak berhasil. Lagi pula, kupikir kamu memanggil semua wanita cantik sebagai istri. Bagiku, melihat wanita cantik langsung memanggilnya istri. Guru Fu ini, kalau nilai harian harus dipotong, silakan saja. Kalau begitu, aku bisa menikah lagi sebelum lulus. Ada 5 SKS lagi. Mulai hari ini, kita hanya memiliki hubungan guru murid yang sederhana. Jadi lebih baik menjaga jarak, baik di sekolah maupun di rumah. Selama Pak Fu menjabat, tetaplah menjalankan tugas dengan setia. Tinggallah dengan baik di kamar samping. Jika Chen sayang ingin istri, bisa datang ke kamar kedua menemuiku. Apakah aku begitu haus nafsu? Kenapa harus mencarimu? Selain itu, mulai sekarang tidak boleh lagi memakai stocking hitam yang lusuh saat kelas. Chen, kamu cemburu. Baik, aku akan mendengarkan suamiku. Mulai sekarang pakai di rumah saja. Hanya untuk suamiku lihat. Setelah berkata begitu, aku mengunci pintu dan tidur. Kuliah fisika 3 pertemuan dalam seminggu ternyata dijadwalkan pada 3 hari pertama. Sungguh tidak memberi ruang untuk hidup. Aku melihat wanita anjing di podium. Hari ini memang tidak memakai stocking hitam. Sebelum kelas dimulai, aku akan membahas masalah tugas liburan. Masih ada 5 mahasiswa yang belum menyerahkan tugas. Nilai kehadiran dipotong 50%. Mahasiswa Suchen tidak menulis satu kata pun pada tugas liburan. Dipotong 80% dari nilai kehadiran. Semoga semua belajar dari hal ini. Mulai sekarang selesaikan tugas tepat waktu. 80%. Maka sekalipun nilai akhir sempurna, tetap akan gagal. Apakah ini ada masalah dengan Cheng? Mahasiswa yang dipotong nilai kehadiran masih bisa lulus dengan berinteraksi aktif di kelas, dan menyelesaikan tugas selanjutnya tepat waktu, akan mendapatkan
mendapatkan pengembalian sebagian nilai. Melihat Fu Wanwan begitu menyulitkanku, saudara kelas 506 dalam hati memberi penilaian buruk pada Fu Wanwan. Selama kelas, meskipun aku tidak suka mendengarkan, tetap aku memaksakan diri mendengarkannya. Aku takut lagi dipotong 10 poin. Saat siang, semua orang sedang istirahat di asrama. Semua orang khawatir tentang kredit kuliahku. Aku mendengar bahwa Sabtu depan ada acara penyambutan mahasiswa baru. Siapapun yang menghadiri acara penyambutan akan mendapatkan 2 kredit sosial. Aku langsung semangat. Setelah bel pulang sekolah berbunyi, aku langsung menelepon ibu, memintanya mengirim gitar ke rumah. Setelah membuka paket yang dikirim ibu, ternyata gitarnya rusak karena tertekan. Ketika Fu Wanwan pulang malam, aku sedang memperbaiki gitar. Ada apa? Minggu depan aku akan ikut acara penyambutan. Aku akan naik ke atas untuk tampil dengan gitar. Ketika ibu mengirimkannya kepadaku hari ini, entah bagaimana, gitar itu pecah. Fu Wanwan melihat kondisi gitar itu. Dia memperkirakan tidak dapat diperbaiki dalam waktu singkat. Tidak apa-apa, besok aku akan membawanya untuk kamu perbaiki. Mungkin harus menunggu beberapa hari, tidak jadi. Aku meminjam satu dari klub, hasilnya sama. Bu Fu Wanwan tidak berkata apa-apa. Dia mengemas kembali gitar yang rusak, menaruhnya di depan pintu. Bagaimana tiba-tiba teringat untuk ikut acara penyambutan? Saya mengerutkan bibir. Itu bukan Ibu Fu yang dengan dingin memotong 80% poin kehadiran harian saya. Saya hanya bisa ikut acara penyambutan untuk menambah SKS. Setelah selesai, saya berbalik naik ke lantai 2. Setelah mandi, bersiap tidur nyenyak, Wanwan membuka pintu dan masuk, menyandangi bantal, berdiri di tempat tidur. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Bukankah sudah dikatakan, tidak peduli di sekolah atau di rumah, kita tetap hubungan guru dan murid. Pergilah tidur miring ke samping. Su Chen, kamu harus lebih berprestasi. Jangan pernah lemah hati pada perempuan yang seperti anjing. Suamiku, kamu benar-benar tidak ingin memelukku saat tidur? Bayangkan, lembut sekali, bagus untuk dipeluk. Tempat lain juga tidak dilarang. Ya, kalau tidak, aku tidak mau kamu. Fu Wanwan tahu aku sedang keras kepala. Mendekatlah, miringkan badan perlahan. Jari-jari halusnya menarik lenganku, menyelip ke dalam pelukanku. Sayang, apakah kamu merindukanku? Aku terpesona oleh perempuan anjing. Chen, sayang, sangat patuh. Keesokan harinya setelah pulang sekolah, melihat ada gitar baru di rumah. Setelah selesai mencuci piring, memasak di dapur. Kenapa kamu membeli gitar sekmahal ini? Bukankah aku sudah bilang, aku hanya akan menggunakannya untuk acara penyambutan? Tidak apa-apa, kamu jarang sekali dapat kesempatan tampil. Kamu juga bisa memainkannya di rumah nanti. Selama 2 hari ke depan, kamu latihan gitar dengan baik. Pada hari acara penyambutan, aku akan datang menontonmu. Aku teringat Fu Wanwan sedang bertugas di Universitas Nanda 2 hari ini. Jika dia pergi ke acara penyambutan itu, pasti dia akan mendapatkan lagi sekelompok penggemar laki-laki. Guru Fu sebaiknya tetap di kantor menyiapkan pelajaran. Jangan pergi ke acara penyambutan itu. Apakah suamimu tidak ingin melihatku? Sejak Fu Wanwan menjadi dosen di Universitas Nanda, di forum selalu ada komentar yang vulgar. Ternyata masih ada orang yang rela mengeluarkan banyak uang untuk memelihara Fu Wanwan di rumah. Sebagai hewan peliharaan perempuan, kamu tahu seberapa menariknya kamu bagi orang? Hanya tahu suka berselingkuh. Fu Wanwan tentu saja tahu suaminya cemburu. Lalu suamiku memberitahuku, bagaimana aku bisa berselingkuh? Kamu berpakaian sangat cantik. Sepanjang hari kamu mendandani diri begitu cantik. Kalau bukan menggoda orang, apalagi, kata Fu Wanwan. Ternyata dipuji suami rasanya seperti ini. Baik, nanti aku akan mendengarkan suamiku. Tidak akan lagi menghias diri begitu cantik. Jika Chen benar-benar takut aku direbut orang lain, maka belikan aku cincin untuk dibawa selalu. Orang lain tahu status pernikahanku. Baru saat itu aku menyadari, sudah hampir 3 bulan sejak menikah, aku belum pernah memberi Fu Wanwan hadiah. Ya sudahlah, setelah selesai mengurus acara penyambutan malam baru, aku akan mencari hadiah yang layak untuknya. Lagi pula nasib kelulusan aku tergantung pada itu. Masih dipegang oleh wanita itu. Setelah beberapa hari latihan, ditambah kemampuan dasar yang kuat, latihan gitar 2 hari terakhir berjalan sangat lancar. Malam sebelum pertunjukan, aku gugup sambil berulang kali melihat lembar musik. Takut sekali membuat kesalahan. Ibu Fu Wanwan sampai di rumah sudah sangat larut. Ibu Fu Wanwan, kamu baru pulang. Pergi menyiapkan hadiah untuk kami, si Azzen. Aku langsung semangat mendengar ada hadiah, mataku langsung bersinar. Hadiah apa? Ibu Fu Wanwan mengeluarkan sebuah kotak yang dibungkus cantik dari belakang. Aku mengusap mataku. Ini karya desainer pakaian terkenal, Guru Jiang, yang dirancang secara pribadi. Biasanya tidak dijual. Keindahannya yang luar biasa. Aku hanya pernah melihatnya dari jauh pada lengan pakaian. Aku tidak berani memakainya. Kalau kotor, kenapa kamu masih belum mengembalikannya? Ibu Fu Wanwan mengusap wajahku. Bodoh, ini untukmu. Tidak perlu dikembalikan. Mulai sekarang milikmu. Suamiku, mau coba? Setelah 2 menit, saya keluar dari ruang ganti. Mata Fu Wanwan terpaku. Bagus tidak?
Sangat bagus, sangat tampan. Terima kasih, istriku. Fu Wanwan melihat telinga saya yang memerah. Dia menegakkan ujung kakinya dan mencium. Acara penyambutan malam. Saya memang memiliki dasar yang bagus. Ditambah beberapa hari latihan keras. Di acara penyambutan, saya menampilkan lagu saya dengan sempurna. Namun semua pertunjukan sudah selesai. Saya tidak melihat keberadaan Fu Wanwan sama sekali. Wanita anjing, saya memintamu tidak datang. Benarkah kamu tidak akan datang? Kamu bahkan belum pernah melihat pertunjukan saya. Berjalan ke pintu belakang sekolah. Saat aku membuka pintu mobil, aku melihat segenggam bunga segar yang sangat besar. Suamiku, terima kasih atas kerja kerasmu. Selamat, pertunjukanmu berjalan lancar. Ini pertama kalinya aku menerima bunga sejak selesai ujian masuk perguruan tinggi. Tapi masih ada sedikit penyesalan. Lagi pula Fu Wanwan tidak melihat pertunjukanku secara langsung. Aku menunduk, mengutak-atik ponselku. Aku menekan titik merah kecil di momensku. Kamu, lihat di moments Fu Wanwan tentang pertunjukanku. Itu foto saat aku tampil. Dengan keterangan, bulan purnama berada di antara bintang-bintang. Diambil di ujung belakang panggung penonton. Apakah kamu memblokir guru yang pergi ke sekolah? WeChat ini hanya aku pakai untuk urusan kerja menghubungi keluarga. Jangan pakai WeChat ini, ya. Orang ini memang sangat berhati-hati. Sekarang tidak ada lagi penyesalan. Hari ini semula sangat indah. Tapi seindah apapun hari itu, tidak bisa menghentikan seseorang yang membuat dirinya sendiri menderita. Mungkin karena agak bersemangat. Aku selesai mandi lalu duduk di belakang bokong Mbak Fu Wanwan. Fu Wanwan, aku benar-benar tidak menyangka kamu punya teknik foto yang begitu bagus. Lihat deh penyetelan warnanya. Aku menunjuk foto di depan Mbak Fu Wanwan. Minta tahu bagaimana cara mengatur parameter-parameter ini. Mbak Fu Wanwan belum sempat bicara. Lalu terlihat catatanku padanya berisi, ketidaksuburan sangat baik. Mbak Fu Wanwan tidak berkata apa-apa. Langsung duduk di atasku dan mulai mencium. Mau ngapain? Mbak Fu Wanwan tidak bersuara. Hanya terus-menerus mencium aku. Achen, sayang, kamu melakukan apa? Kamu tidak tahu sendiri? Ya, demi keadilan, aku benar-benar tidak tahu apa yang aku lakukan. Apa yang sudah kulakukan? Mbak Fu Wanwan sudah membuka kancing bajuku. Dengan suara merdu, Fu Wanwan bertanya, Achen, sayang, apa catatan yang kamu beri untukku? Sudah ingat? Aku terdiam 2 detik. Aku langsung pulih. Bukan, waktu itu, wanita ini tidak pernah mendengarkan penjelasanku. Siapa sangka Fu Wanwan seluruhnya menempel padaku. Aku tahu malam ini tidak bisa lepas. Sabtu, aku baru membuka mata jam 12 siang. Tidak ada orang di sekitarku lagi. Aku meregangkan badan. Saat turun ke bawah, di meja makan sudah ada beberapa hidangan. Aku sengaja menarik kursi sehingga berderak. Fu Wanwan membawa mangkuk terakhir dan keluar dari dapur. Duduk di sampingku. Ada apa, sayang? Aku tidak mau bicara. Pikiran penuh dengan kejadian semalam. Sayang, aku salah. Semalam aku tidak baik-baik saja. Nanti aku ajak kamu mandi air panas, ya? Aku tampak bingung. Sayang, ada pemandian air panas di Nancheng? Makanlah dengan baik, sayang. Nanti aku bawa kamu. Sayang, aku melirik wanita itu. Tidak berkata lagi. Saat bersiap keluar, aku merasa warna wajah Wanwan tidak baik. Wanwan, kamu tidak enak badan, sayang? Kenapa wajahmu pucat, sayang? Kamu demam, sayang? Apakah kamu kedinginan, sayang? Tidak apa-apa, sayang. Nanti akan baik-baik saja, ya? Demam itu hal serius, sayang. Kalau otakmu terbakar, bagaimana, sayang? Rumah sakit rakyat Nancheng. Aku biasanya tidak sering sakit, jarang pergi ke rumah sakit, berada di lobi poliklinik, tidak tahu nomor apa yang harus diambil. Tidak apa-apa, jangan khawatir, kita langsung ke lantai 8. Aku punya seorang teman di sana. Aku pun harus menarik Fu Wanwan ke ruang periksa di lantai 8. Kak Wanwan, kenapa kamu datang ke rumah sakit kami? Fu Wanwan menunggu aku memperkenalkanmu. Ini Jiang Jiang, dia teman kuliahku. Ini suamiku, Su Chen, kakak iparku. Suami kecil yang baik. Apa ini panggilan yang canggung? Kamu sebaiknya periksa dia dengan baik. Kemarin masih baik-baik saja, hari ini jadi begini. Saat pemeriksaan di ruang periksa, hanya boleh ada kakak ipar pasien. Silakan tunggu di luar sebentar. Kalau ada aku, pasti tidak ada masalah dengan Bu Wanwan. Kamu terlalu lama menahan diri. Jangan ngomong sembarangan. Jangan bercanda dengan Ah Cheng. Dengar tidak? Bu Wanwan menunjuk saudara ipar Jiang Jiang. Saudariku demam karena Bu Wanwan cepat menghentikannya. Apa yang ingin Jiang Jiang katakan? Jangan sembunyikan dariku. Itu karena saudara perempuanku menahan diri terlalu lama. Tidak ada hal besar yang ditahan. Di perjalanan pulang, aku melihat keluar jendela dengan canggung. Sungguh memalukan. Memalukan sampai di rumah. Apa maksud menahan diri terlalu lama? Kemarin malam jelas kami berdua dokter bodoh. Benar-benar dokter bodoh. Malam itu aku berbaring di tempat tidur merenungkan hidup. Aku menelusuri bahaya wanita menahan diri terlalu lama. Ternyata menahan diri wanita memiliki begitu banyak bahaya. Sangat menakutkan. Tapi kembali ke pokok pembicaraan. Kami berdua sudah menikah. Ada apa yang membuat malu? Bukan seperti belum pernah. Tidak mungkin terus-menerus membuatnya demam, kan? Mengingat hal itu, aku berjalan ke pintu ruang belajar. Memastikan Fu Wanwan tidak sedang rapat. Lalu langsung masuk. Aku perlahan mendekati Fu Wanwan. Mengangkatnya dari bangku. Membiarkannya duduk di atas meja. Lengan istri perlahan melingkari pinggang ramping Fu Wanwan. Apa? Aku tidak membuatmu lelah kemarin. Rok Fu Wanwan memang sudah pendek. Setelah melakukannya, rok itu menjadi lebih pendek beberapa sentimeter. Sayang,
kita sudah menikah. Kita berdua jangan lagi canggung. Lagi pula, sebelumnya memang pernah terjadi. Jangan lagi menggoda aku, suamiku. Suara saya dalam. Telinga saya memerah secara tidak alami. Pertama kali, malam itu, bukankah kamu bodoh? Sebenarnya malam itu kami tidak melakukan apa-apa. Saya terkejut menatap wanita itu. Wanita, kenapa kamu menipuku? Saya marah. Wanita itu tertawa pelan. Apakah saya ingin membawamu pulang? Saya cepat bangkit dan pergi. Lalu saya mengunci pintu kamar utama. Wanita anjing, saya tidak akan memperhatikanmu lagi. Biarlah terbakar. Kamu menipu aku, juga menipu perasaanku. Setelah aku selesai bermain, jangan masuk kamar utama lagi. Grup S di Nanceng meledak. Berita luar, berita luar. Kita sudah ada kakak ipar. Apa? Kakak ipar? Wan Wan sudah punya pacar. Tolong bukalah pola pikir kalian. Bukan pacar, itu suami. Apa? Wan Wan sudah menikah. Mau tidak mau tebak siapa kakak iparnya. Kalian semua kenal dia. Kalian kenal? Bukan anak junior tinggi tampan itu, kan? Namanya apa ya? Sui Chen. Kan, Wan Wan keren banget, benar-benar menculik orang pulang ke rumah. Jadi Wan Wan pasti sangat senang. Tidak heran setelah itu mereka tidak mengajak kami makan bersama. Ternyata mereka terus memeluk suami mereka sepanjang hari. Tidak. Sekarang kalian salah menebak. Hari ini Wan Wan malah datang ke rumah sakit kami. Keduanya tidak tahu apa yang terjadi. Setelah selesai main, dia membuat dirinya demam. Sakit demam karena menahan. Hanya soal ini saja kita bisa menertawakan dia. Setidaknya 3 tahun. Ibu Fu Wan Wan melihat pesan-pesan satu persatu. Wajahnya tidak senang. Jangan ngobrol lagi, suasana hati lagi buruk. Ya, kamu nggak bersama suami kakak, aku sudah dikeluarkan dari kamar tidur oleh dia. Walaupun aku tidak tahu kenapa, tapi aku malah ingin tertawa. Masih ada pria yang tidak bisa ditangani Wan Wan. Suami kakak gagah. Keesokan harinya, saat ibu Fu Wan Wan mengajar malam, aku menatapnya sampai bulu kudukku berdiri. Ah Chen, kamu terus menatap ibu Fu Wan Wan kayak gitu? Kenapa? Kamu tidak mungkin suka dia, kan? Aku suka dia kenapa? Tidak ada satupun perempuan yang baik. Kamu masih ada kontak pribadi dengan Pak Fu? Kenapa aku merasa kamu punya dendam pribadi yang berat? Jika perempuan ini mengurangi 80% nilai harianmu, kamu juga akan berseteru dengannya. Aku masih memikirkan cara menyingkirkan Fu Wan Wan. Anak laki-laki di depan mulai menceritakan lelucon. Kamu bilang Bu Fu punya tubuh yang begitu bagus. Suaminya tidak peduli. Aku benar-benar ingin memaki keras. Kebahagiaan apa itu? Sial. Apakah kemampuan melihatku ini sangat luar biasa? Ya, aku bernama Su, tak bisa berhenti meski ingin. Aku menatap wanita di podium dengan wajah penuh kepuasan. Hari ini aku akan membuatmu merasakan apa itu anjing yang tak bisa berhenti. Perempuan itu menilai apakah kamu masih belajar dari kesalahan. Hari ini aku hanya punya satu pelajaran. Setelah kelas selesai, aku langsung pulang. Aku cepat-cepat memesan lewat ponsel. Barang yang diperlukan hari ini. Aku melihat peralatan di tanganku. Fu Wan Wan, tunggu aku. Saat perempuan sampai di rumah, lampu di lantai 1 belum dinyalakan. Achen marah pada diri sendiri dan pergi dari rumah. Suamiku, aku sudah pulang. Tidak ada yang berbicara. Di celah pintu kamar utama lantai 2 ada secercah cahaya. Untungnya Achen di rumah. Fu Wan Wan mengganti pakaian tidur. Berjalan perlahan ke kamar utama. Baru saja bersiap menyalakan lampu. Fu Wan Wan tidak mengizinkan menyalakan lampu. Aku sepertinya merasakan ada sesuatu yang menyenangkan dari suamiku. Aku berpikir sejenak, berkata, apakah yang kamu katakan pagi ini tentang aku yang bisa menghukum sesuka hati masih berlaku? Istri melangkah maju 1 langkah. Suamiku, bagaimana kamu ingin menghukum aku? Baik, mari kita sepakati dulu. Tidak peduli bagaimana aku menghukummu, kamu tidak boleh melawan. Jika kamu berani melawan, aku tidak akan pernah memaafkanmu lagi. Baik, malam ini aku serahkan pada hukuman suamiku. Kalau begitu, tutuplah matamu sekarang. Istri menutup matanya dengan patuh. Setelah cukup lama, istri merasakan Achen berdiri di belakangnya. Dengan sesuatu menutup matanya, istri sama sekali tidak tahu apa yang akan dihadapinya. Bagaimana, Achen sayang, hari ini kamu begitu inisiatif? Ya, baik. Silakan istri menikmati hal yang sulit ini dengan sepenuh hati. Berbaringlah, Su Chen. Aku tidak akan patuh, tidak hanya tidak turun, tapi malah mulai perlahan-lahan melepas kemeja. Ibu Fu Wan Wan benar-benar hampir gila. Nona Fu, bersabarlah. Waktu berlalu cukup lama, aku akhirnya cukup lelah. Sekarang bisakah kamu melepasku? Baik, mengingat kamu begitu patuh, saya akan membiarkanmu. Ibu Fu Wan Wan dengan wajah merah cepat-cepat melarikan diri ke kamar mandi. Ketika Nona Fu kembali, aku sudah mengganti dengan piyama biasa. Tapi aku selalu merasa aneh. Awalnya aku pikir aku dan Ibu Fu sudah seperti suami istri selama ini. Tidak ada yang memalukan. Sejak mengetahui aku dan Ibu Fu belum sampai ke tahap itu, hatiku masih merasakan sedikit perasaan aneh. Ibu Fu tentu bisa melihat bahwa Achen bau-bau gugup. Dia maju dan masuk ke dalam pelukanku. Suamiku, jangan terlalu banyak berpikir. Sebelum kamu siap, kita tidak
tidak akan melakukan hal-hal ini. Setelah saya memutar kepala, tidak mengizinkan apa-apa lagi, harus dulu cium dan peluk. Fu Wanwan tersenyum dan setuju. Semua dengarkan suamiku. Keesokan harinya ketika saya bangun, Fu Wanwan sudah sedang mengganti pakaian. Saya jelas melihat dua bekas air mata di pergelangan tangan Fu Wanwan. Saya dengan ekspresi agak canggung berkata, "Kamu hari ini di kelas, usahakan tidak memakai lengan panjang. Kalau tidak, saya benar-benar harus pindah ke planet lain untuk hidup." Mungkin karena semalam terlalu lama berkelahi. Saat mengajar, kepala saya tidak bisa diangkat. Gu Yanzu mendorong bahu saya. "Achen, kamu harus bangun. Kelas berikutnya adalah Guru Fu. Kamu bilang ke guru kami apakah kamu sudah punya pacar?" Mendengar itu, saya langsung menghilang rasa mengantuk. "Tidak, cuma karena tadi malam tidur terlalu larut." "Kamu ini agak mengaku dulu ya. Kami belum menanyamu kenapa kamu begitu mengantuk." "Sial, saya rasa saya benar-benar bodoh. Sekarang aku lepaskan kamu. Siang tadi kembali ke asrama. Sebaiknya kamu jujur saja." Saat Fu selesai mengajar malam, tetap ada teman yang tajam mata melihat bekas di pergelangan tangannya. Grup kelas kembali meledak, melihat bekas di pergelangan Bu Fu. "Tidak. Suamimu itu seperti monster banjir. Begitu seru, rasanya sarangku digali." Siang kembali ke asrama, saya dipaksa ke tempat tidur oleh Gu Yanzhou. Melihat adegan itu, aku berkata dengan putus asa, "Aku memang tidak punya pacar, tapi memang ada orang yang kusukai." Aku bangkit dari tempat tidur. "Aceng, kita akhirnya mengerti. Siapa itu? Apakah kita kenal?" "Baiklah, baiklah. Kalian jangan tanya lagi. Nanti kalau waktunya pas, aku akan bawa kalian bertemu dia." Jangan lari, saudara-saudara. Libur nasional aku benar-benar tidak bisa pergi. Semoga kalian bersenang-senang. Libur nasional aku pilih pergi jalan-jalan dengan Fu Wanwan. Pemandangan Dali, Yunnan sudah lama ingin aku kunjungi. Agar bisa bermain 1 hari lebih, aku sengaja meminta Fu Wanwan memesan penerbangan pagi. Aku benar-benar mengantuk, jadi aku tidur sebentar di pesawat. Achen hampir sampai. Aku menunjuk hotel bintang 5 di depan. "Bukankah aku bilang mau menginap di homestay?" "Dengar, homestay tidak kedap suara." Tentu saja aku mengerti apa maksud Fu Wanwan. Aku berencana istirahat dengan baik hari ini. Besok pergi lihat laut. Malamnya aku berbaring di tempat tidur sambil menonton video. Fu Wanwan lagi mulai gerak-gerik lagi. Detik berikutnya, kamar hanya tersisa beberapa lampu kecil yang redup. Musik yang menggoda mulai terdengar. Baru kusadari bahwa hal ini tampaknya tidak sesederhana yang kukira. "Fu Wanwan, kamu ngapain, sayang?" Aku agak tidak berani menatap mata Fu Wanwan langsung. Entahlah, mungkin karena suasana hari ini agak aneh. Ternyata aku merasa agak tak terkendali. "Ada apa yang kamu minta, sayang?" "Sayang, kamu boleh bilang ya, tanpa tubuh tidak akan menipu." "Patuh, bilang ke istri memang tidak." "Kalau begitu," istri mendekat lihat apakah sayang Achen berbohong. Keesokan harinya saat aku bangun, aku menemukan Wanwan masih tertidur lelap di pangkuan. Aku teringat kembali kejadian semalam. Wanwan ini, bagaimana bisa? Aku berusaha berguling, jauhkan diri dari Fu Wanwan sedikit. Aku merasa ingin melarikan diri. Kesana agak kotor. Wanwan kembali mendekatkan diri ke pangkuanku. Apakah ini boleh dikatakan? Terpikir semalam aku berkata, "Wanwan, kamu sudah memikirkan ini sejak datang?" "Sudah lama dipikirkan. Semua salahmu, Wanwan. Hari ini aku sebenarnya mau pergi melihat laut. Sudah lewat waktu ini." Tarik tirai. Danau Erhai di bawah sinar matahari, berkilau indah. Istriku memberi sepotong buah ke mulutku. "Apakah kau puas dengan penampilan istriku semalam?" "Istriku? Kenapa kau begitu tidak malu? Lalu bagaimana? Kita sudah menikah sekian lama." "Istriku, kau masih malu, ya?" Istriku menutup mulutnya. "Kalau tidak, aku benar-benar tidak akan memperhatikanmu." Untuk memberi penghargaan kepada istriku, aku sengaja membeli cincin di Yunnan untuk memberikannya padanya. Istriku menyatakan harus lebih mencintai suaminya. Beberapa hari berikutnya, istriku setiap hari membawaku keluar untuk makan, minum, dan bersenang-senang. Tidak bisa dipungkiri, istriku memang sangat perhatian. Saat pergi bermain, aku tidak perlu memikirkan apa-apa. Tapi aku sangat bingung. Sejak malam pertama di Yunnan, selain ciuman dan pelukan, tidak ada langkah selanjutnya. Bahkan kalau dia tidak mau, aku pikir, rencana semula adalah pulang ke Nancheng pada hari terakhir liburan. Tapi rencana tak bisa mengimbangi perubahan. Pada hari terakhir liburan ada hujan deras. Penerbangan dibatalkan. Bu Fu mengubah jadwal penerbangannya. Dia pulang sehari lebih awal. Aku baru saja pulang ke rumah. Langsung berbaring di sofa. Bu Fu tahu aku tidak terbiasa makan di luar. Setibanya di rumah, dia memasak semua makanan yang aku inginkan selama beberapa hari. "Aku sangat rindu masakanmu." Tak kusangka setelah beberapa hari keluar, Cheng malah belajar manja. Malam itu, Bu Fu berada di pangkuanku. Tanganku menyentuh punggungnya. Aku agak murung. Fu Wanwan kembali menggapai pelukanku. "Aku tidak mau lagi. Dengarkan, cepat istirahat ya." Aku langsung menolak Fu Wanwan. Sendiri duduk di tepi tempat tidur. Setelah beberapa saat, Fu Wanwan merasa ada yang tidak beres. "Cepat bangun." Menyalakan lampu kecil, Fu Wanwan menahan wajahku dengan kedua tangan. Memandangku. "Ada apa, sayang Fu Wanwan? Apakah hari-harimu masih berjalan?" "Apa maksudnya, masih berjalan?" "Beritahu istri, ada apa?" "Kalau tidak ditanya, masih baik." Fu Wanwan menanyakan begitu. Aku jadi lebih gusar. Sebelumnya Fu Wanwan tiap hari menggodaku dengan tindakan dan pikiran. Hatiku bimbang. Ternyata 2 hari terakhir
terakhir kamu malah belajar menjadi istri rumah tangga yang baik. Bukan begitu? Setelah malam itu, aku kira kamu merasa sangat lelah dan tidak bahagia. Jadi aku berpikir untuk memberimu istirahat beberapa hari lagi. Tentu saja aku tidak mempercayai kata-kata Fu Wanwan. Fu Wanwan menggenggam erat tanganku. Apakah kamu merasakannya? Aku benar-benar sangat mencintaimu. Karena Achen sayang begitu inisiatif. Malam ini tidak boleh menolak lagi. Semalaman tidak tidur. Sejak aku dan Fu Wanwan hidup sangat selaras. Dia kadang sangat bergantung padaku. Aku bilang wanita yang mulai nakal memang sangat menakutkan. Siang ini, Fu Wanwan harus lembur di kantor. Setelah makan siang, aku bungkus satu porsi untuk Fu Wanwan dan mengantarkannya. Begitu aku masuk kantor, Fu Wanwan langsung menekan aku ke dinding. Tidak boleh mencium leher. Aku tiba-tiba teringat forum kampus. Begitu banyak orang yang mengincar istri orang lain. Membuatku sangat kesal. Apakah mereka semua buta? Mereka semua sudah memakai cincin berlian. Mereka semua masih berani mendekat tanpa rasa malu. Benar-benar bikin marah kalau dipikirkan. Detik berikutnya, kedua tanganku menggenggam perutku. Pinggang yang melengkung dan ramping. Menunduk, menatap lehernya yang panjang. Langsung menggigitnya. Tidak lama kemudian, muncul 3 bekas gigitan stroberi yang jelas. Fu Wanwan, kamu sudah punya suami. Harap jaga dirimu. Sekarang di luar banyak pria jahat yang terdengar menarik. Kalau suami, pada pelajaran fisika keesokan harinya, aku masih menguap. Kenapa ada 3 kelas fisika per minggu? Kedua kelasnya dimulai pukul 8 pagi. Saat bel masuk kelas berbunyi, saya belum sempat mengangkat kepala. Tiba-tiba terdengar sorakan terus-menerus di dalam kelas. Saat saya mengangkat kepala, benar-benar ingin meninggalkan bumi ini. Perempuan itu ternyata memakai gaun putih. 3 bekas stroberi semakin jelas. Selalu ada anak laki-laki berani yang mengolok-olok. Semua diam. Kemarin membuat suami marah. Setelah mendengarnya, wajah saya menjadi gelap. Bu, siapa yang bisa naik ke depan menjawab soal ini? Saya, Su Tianlei, berdiri dari kursi, berjalan perlahan ke depan kelas. Saya mengangkat kepala dan melihat kemeja putih yang dipakai Su Tianlei. Mata semua orang tidak buta. Secara alami semua melihat bekas stroberi di leher Su Tianlei. Selain itu, kemeja putih itu, aku memang sudah tidak senang. Ingin melihat ada orang yang masih mengeluh. Setiap hari lelah. Mengenai hal pakaian pasangan dengan Fu Wanwan dan bekas stroberi, dia hanya tersenyum tipis. Tidak berkata apa-apa. Benar-benar ingin mati. Bukankah ini jelas? Apakah dia bersama Fu Wanwan tadi malam? Mengingat seberapa terkenal Fu Wanwan di Universitas Nan. Saat makan siang di kantin, hal ini sudah menjadi berita terbesar di Universitas Nan. Aku memesan makanan, tapi tidak ada selera. Kebetulan melihat Su Tianlei masuk dari restoran. Dia bahkan sengaja menarik sedikit kerah bajunya. Takut orang lain tidak melihat bekas di lehernya. Aku pulang rumah setelah sekolah sore, menyantap udang besar yang dimasak dengan minyak oleh Fu Wanwan. Fu Wanwan, aku ingin makan mie instan. Kamu patuhi. Itu tidak bergizi. Lagi pula, kamu 2 hari terakhir ini perutmu tidak begitu baik. Tidak boleh makan makanan tidak sehat. Aku memang sudah dalam suasana hati yang buruk. Fu Wanwan, apakah sekarang aku tidak boleh makan mie instan? Fu Wanwan hari ini terus sibuk di laboratorium. Dia menyadari bahwa hari ini aku sedang tidak mood. Dia berbalik ke dapur untuk memasak mie instan untukku. Saat aku selesai mandi, Fu Wanwan sudah menaruh mie instan di atas meja. Wah, mie instan edisi mewah. Kamu menambahkan begitu banyak bahan. Makan pelan-pelan, jangan sampai terlalu panas. Setelah perut kenyang, aku merasa lebih baik. Ceritakanlah, ada apa hari ini? Aku menaruh ponsel di depan istri. Ekspresi istri semakin muram. Aku tiba-tiba merasa bahwa aku berlebihan. Dia jelas sangat keras melakukan eksperimen. Malamnya masih pulang untuk memasak untuk dirinya sendiri. Aku baru saja bersikap begitu. Aku percaya padamu, tapi dia tidak mengatakannya. Hatiku terasa tidak nyaman. Istri mengelus kepalaku. Tidak apa-apa, serahkan saja kepadaku untuk mengurusnya. Malam itu aku dengan sengaja memeluk istri. Sayang, apakah kadang-kadang kamu merasa aku terlalu kekanak-kanakan? Tidak, suamiku. Mengapa kamu berpikir begitu? Mulai sekarang, jauhi Su Tianlei itu. Bu Wanwan mengangguk setuju. Aku akan mendengarkan suamiku. Cuaca hari Minggu cukup bagus. Bahkan moodku juga menjadi sangat nyaman. Aku mencari tempat yang penuh sinar matahari di lantai 1. Menggambar sketsa sepanjang hari. Saat aku lewat ruang belajar, Bu Wanwan baru saja menutup telepon. Sudah selesai sibuk? Ayo kita keluar jalan-jalan. Bu Wanwan mengangkat tangan, mencubit pipiku. Ayo pergi. Aku teringat dia baru saja menutup telepon. Apakah aku mengganggu pekerjaanmu? Bu Wanwan terdiam sejenak. Baru saja ayahku menanyakan kepadaku, bagaimana keadaan kita berdua selama ini? Ini sejak kami menikah. Ini pertama kalinya aku mendengar kata, ayah, dari mulut Bu Wanwan. Baru saat ini aku teringat bahwa kami sudah menikah 3 bulan. Belum pernah melihat bulan yang tak patuh. Kalau begitu, lain kali kita pergi ke rumah untuk mengunjungi ayah dan ibu. Ya, kalau tidak, akan terlihat saya tidak sopan. Baik, akhir pekan depan. Sambil begitu, saya akan memperkenalkanmu pada teman saya. Padahal hanya sekadar obrolan biasa. Saya rasa saya merasakan sensasi nyata hidup bersama pasangan. Fu Wanwan sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Masalah Su Tianlei sudah selesai. Anda tidak perlu khawatir. Sebenarnya saya sudah melihatnya siang tadi. Su Tianlei telah meminta maaf di forum sekolah. Dia bahkan secara khusus menyebutkan bahwa dia dan Fu Wanwan memiliki hubungan guru siswa. Di grup asrama, percakapan menjadi sangat heboh. Saya berkata,
Bagaimana mungkin Guru Fu tertarik pada pria seperti Su Tianlei? Sangat tidak punya rasa malu. Apa bedanya dengan selingkuhan? Lihatlah, wanita saya bukan orang seperti itu. Kawan-kawan, Chen, kamu begitu diam. Apakah ada anjing di luar? Jadi aku anjingmu di luar? Ya, suara Fu Wanwan terdengar pelan dari belakang. Aku berbalik dan menekan ponsel di bawah bantal. Bagaimana kamu bisa mengintip percakapan antara aku dan teman-teman? Apalagi yang kamu lihat? Nama grup kalian itu, Panti Jompo. Apakah melihat cewek cantik atau cowok tampan yang akan masuk Panti Jompo? Namanya bukan saya yang membuatnya. Aku hanya, tanganku. Dengan tidak sabar, aku menyentuh pinggang Fu Wanwan. Wanita itu langsung naik dan ingin menciumku. Dalam hati, aku berpikir ini tidak baik. Sesaat itu, ruangan dipenuhi suasana menggoda. Semalaman tidak tidur. Setelah bangun pagi, kelopak mata kanan aku terus berkedip. Selalu terasa ada sesuatu yang akan terjadi. Tidak ada pelajaran pagi. Tidur di rumah sampai bangun secara alami. Sore hanya ada satu kelas bahasa Inggris dan satu kelas fisika. Hari ini ulang tahun Gu Yanzhou. Setelah selesai kelas terakhir, langsung pergi bermain. Malam ini mungkin tidak bisa kembali. Boleh, tidak kembali malam ini. Baru saja ingin menolak, tapi setelah berpikir lagi, sejak Cheng menikah denganku, memang sudah lama tidak pergi bermain. Kalau keluar malam untuk bermain, pastikan aman. Kamu benar-benar setuju. Terima kasih, Mbak. Panjang umur. Oh ya, kelas fisika sore ini. Aku mungkin harus pergi mengadakan pertemuan forum. Seharusnya ada guru lain yang menggantikan aku mengajar satu kelas. Kamu dengarkan kelas dengan baik ya. Begitu masuk sekolah, aku tidak tahan lagi. Teman-teman, sore ini Guru Fu harus pergi ke forum. Pelajaran fisika akan diajar oleh guru pengganti. Wah, boleh. Lagi pula yang mengajar bukan Guru Fu. Guru pengganti itu, dia cuma mengajar satu kelas secara sementara. Tidak ada yang mengenalnya. Siapa? Pasti tidak akan memanggil nama untuk absensi. Benarkah boleh? Kalian berdua terlalu nekat. Ya, Chen. Bagaimana kamu tahu Guru Fu sore ini akan pergi ke forum? Aku baru saja di jalan pulang. Guru Fu sedang mengobrol dengan guru lain. Aku tidak sengaja mendengarnya. Aduh, entahlah bagaimana dia tahu. Yang penting informasinya dapat dipercaya. Tapi KTP Chen Meng masih di sini. Kita sudah sepakat pulang sekolah sore. Dia akan datang menemuiku untuk mengambilnya. Bagaimana kalau kalian dulu pesan restoran dan kue? Setelah kelas selesai, aku akan bergabung dengan kalian. Bagaimana? Kamu sekarang memang lebih mementingkan asmara daripada persahabatan. Tidak ada lagi yang ingin kukatakan. Kalau aku tidak melakukan check-in, aku masih bisa membantu kalian. Oke, kalau begitu, setelah kelas ini kita langsung berangkat. Jiang Lintao, kamu yang mengawal belakang. Baru saja keluar dari gerbang sekolah. Gu Yanzu masih agak khawatir. Kamu pikir cara kita ini benar-benar baik? Kakak, kamu hari ini adalah bintang ulang tahun kami. Hal paling penting sekarang adalah pergi merayakan ulang tahun dengan bahagia. Setelah mengatakannya, mereka masuk ke ruang kelas toko kue. Jiang Ningtai masih mengirim pesan kepada Chen Mo. Oke, setuju. Begitu pulang sekolah, langsung ke gerbang sekolah mengambil jarum dewa. Nanti saya juga akan merayakan ulang tahun bersama teman-teman. Mulai kelas. Semua diam. Pada saat itu, suara yang familiar terdengar di telinga. Sial, bukankah kamu bilang Bu Fu hari ini pergi ke forum apa? Bu Fu kan tidak absen saat mengajar. Dia gila mengirim pesan di grup, karena tidak ada yang berani absen begitu saja di depan Bu Fu. Yang berdiri sekarang pasti bukan hantu, kan? Di toko kue sebelah ini, beberapa anak laki-laki dengan antusias menatap pelayan. Kue yang baru dipanggang di tangan mereka. Apakah ada orang di kelas kita yang masih belum kembali dari toilet? Fu Wanwan langsung melihat kehilangan suami sendiri dan beberapa sahabat baiknya. Sebenarnya Bu Fu memang berniat pergi ke pertemuan forum, tapi memikirkan bahwa semalaman tidak akan bertemu denganku. Akhirnya dia tetap datang ke kelas. Kebetulan ini tepat menangkap suaminya yang melarikan diri dari kelas. Tidak menunggu lagi, kita langsung masuk kelas. 3 mahasiswa yang tidak hadir langsung diperlakukan sebagai bolos. Mengenai apakah akan ada sanksi, nanti akan dilihat dari perilaku mereka. Di dalam toko kue, Chen, kamu memang pantas disebut saudara jenius desain. Kamu bisa, ya. Pujian bertubi-tubi membuatku kehilangan arah. Tidak, itu bagus. Segera hubungi Jiang Ningtao. Langsung kirimkan lokasi restoran kepadanya. Buka ponsel untuk menyiapkan pesan ke Jiang Ningtao. Lalu melihat ada 99 pesan di grup. Sial, Bu Fu pergi mengajar. Mungkin dia akan dikenai sanksi. Aku membuka ponsel. Di grup ada sebuah foto Fu Wanwan dengan ekspresi gelap berdiri di podium. Teman-teman di meja makan tampak tidak fokus. Aku benar-benar minta maaf. Menyusahkan semua orang. Zhang Peng menggelengkan tangan dengan tak berdaya. Semua orang tidak begitu menikmati makanannya. Malam tanpa mabuk dan pulang pasti tidak berhasil. Bermain sebentar. Sekitar pukul 9, semuanya berpisah. Aku masih berencana memanggil taksi pulang. Baiklah, jelaskan dengan jelas kepada Fu Wanwan. Setelah melewati lampu merah,
Aku melihat mobil Fu Wanwan terparkir di pinggir jalan. Aku berjalan ke sana dan masuk ke dalam mobil. Fu Wanwan tidak memberi tatapan apapun kepadaku. Aku agak canggung. Aku bisa menjelaskannya kepadamu. Aku semula mengira kamu pergi ke forum sore tadi. Lagi pula itu ulang tahun Gu Yanzu. Fu Wanwan menutup bibir merahnya rapat, tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Wanita itu terlalu dingin hari ini. Aku yang mengajak mereka keluar. Jangan ingat mereka berdua, suamiku. Kalau harus mengingat, ingat saja aku saja. Kau sendiri sudah sulit melindungi diri, suamiku. Masih ingin berlaga pahlawan, membela orang lain. Setelah sampai di rumah, aku langsung mengganggu Fu Wanwan. Aku jamin kepadamu, suamiku, ini pertama kalinya dan juga yang terakhir. Bagaimana? Oke, Wanwan, tolong lakukan demi saya. Jangan ingat nama mereka lagi. Aku menaruh buah-buah yang sudah dicuci untuknya. Ambil dulu, ambil dulu. Besok masih ada kuliah. Aku tahu Fu Wanwan orang yang berprinsip. Kalau aku bilang Ji bolos, pasti akan dijalankan. Tapi demi teman-teman, aku rela menanggung sedikit rasa sakit, tidak apa-apa. Menyadarinya, aku berbalik dan pergi mandi. Setelah mandi, aku memberi semangat pada diriku sendiri. Keamanan teman-teman bergantung padamu. Saat keluar dari kamar mandi, aku hanya mengikat handuk longgar di pinggang. Kamu kenapa tidak pakai baju? Fu Wanwan mengangkat matanya menatapku, langsung malu dan menunduk. Aku berbalik badan, dengan cepat masuk ke selimut. Jangan lagi baca buku, lihat aku. Kamu pergi pakai piyama. Jangan berbuat mesum. Kamu adalah istriku. Bagaimana bisa disebut berbuat nakal? Sambil Ibu Fu belum bicara, aku meraih tangan Ibu Fu dan mencium. Ah Chen, kamu ini sedang mempermainkan wanita seperti aku memujinya. Tertawa karena marah. Istri, malam ini, kamu yang memutuskan. Kamu ingin menghukum aku bagaimana? Aku ingin Ibu Fu menjadi merah karena tergoda. Wanita itu setengah mengantuk berkata kepadaku, besok pagi kalian bertiga tunggu aku di kantor. Sepanjang pagi, kami berdiri rapi di depan pintu kantor Ibu Fu dan masuk. Gu Yanzu masuk lalu membungkuk 90 derajat sambil meminta maaf. Ibu Fu, sungguh maaf. Kemarin adalah ulang tahunku. Selamat ulang tahun. 4 kata, Bapak Raja membuat kami semua terkejut. Tidak peduli apakah aku mengajar pengganti untuk kalian. Tidak peduli mata pelajaran apa. Tidak ada alasan yang dapat menjadi pembenaran kalian bolos untuk bermain. Namun melihat kalian beberapa orang biasanya berperilaku baik, terutama Su Chen, kali ini tidak akan menjadi peringatan bagi kalian. Akan diperlakukan sebagai ketidakhadiran. Poin harian dipotong 5. Terima kasih Bu Fu. Semoga selamat seumur hidup. Tapi mereka sama sekali tidak tahu seberapa keras saya bekerja semalam. Kembali ke kelas, mereka malah menggoda. Kemarin saya mengeluarkan seluruh kemampuan agar Fu Wanwan tenang kembali. Saya memutuskan untuk beristirahat beberapa hari agar bisa kembali bersemangat. Namun Fu Wanwan malah murung. Dia sudah seminggu tidak memeluk Ah Chen. Dia mengira hanya ketika saya membutuhkan sesuatu saya akan menyentuhnya. Sekarang tidak ada apa-apa terjadi. Pria itu menghindari diri mereka sendiri, mengandalkan sahabat perempuan dengan sepenuh hati untuk mengajak Fu Wanwan keluar minum. Kenapa dua kakak perempuan itu diabaikan oleh suami mereka yang sayang? Kemarin malam dia berkata padaku, kamu, kenapa selalu mengintimidasi mahasiswa yang polos? Saudara perempuan yang baik, jangan ngomong lagi, aku butuh kehadiran kalian. Bisa datang tidak? Saat pulang malam, aku malah menemukan Fu Wanwan tidak di rumah. Aku berpikir untuk menelepon dan menanyakan, anggap saja memberi dia jalan keluar. Halo, kakak ipar, aku Jiang. Wanwan minum terlalu banyak, kami akan mengantarkannya kembali. Akan segera sampai. Saat aku turun, mobil Jiang sudah sampai di depan pintu. Kenapa kamu minum begitu banyak? Aku menopang Fu Wanwan. Kakak ipar, Wanwan sudah diserahkan kepadamu. Kita dulu pergi dulu. Terima kasih sudah memperhatikan keamanan di jalan. Aku mengangkat istri dan berjalan pulang. Melihat wanita di sofa. Kenapa kamu minum begitu banyak? Bahkan tidak bisa menemukan rumah. Ini pertama kalinya aku melihat istri mabuk. Istri mengulurkan tangan, memeluk leherku. Memelukku erat. Apakah kamu masih ingat siapa aku? Sayangku, suamiku. Aku hampir tertawa karena marah. Saat aku hendak bangkit, istri menarikku. Sayang, jangan marah ya. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan menyulitkanmu di sekolah lagi. Tidak boleh lagi minum seperti ini. Di luar ada begitu banyak orang jahat. Lebih tidak boleh memeluk seseorang sambil bersikap manja. Tahu nggak, kamu adalah suamiku. Aku sudah menyukaimu selama bertahun-tahun ini. Aku tidak akan mengakui kesalahanku. Sayang, kamu benar-benar paling bingung. Kita baru menikah setengah tahun. Keesokan harinya, ketika aku bangun, sudah jam 10. Baru turun, selesai mencuci piring. Lalu membawa telur mata sapi yang baru saja dimasak ke arahku. Suamiku, tidak marah lagi kan? Semalam aku merekam video. Loh, kalau kamu lagi menggangguku nanti, aku akan mengunggahnya di forum kampus. Biar semua orang lihat. Lihat bagaimana asisten profesor yang dingin dan cantik berperilaku di rumah. Aku khusus membuat telur mata sapi berbentuk hati. Di atas meja, aku khusus menyiapkan sarapan kesukaanmu. Hari Jumat cuma ada satu kelas. Aku berkeliling di pusat perbelanjaan lama sekali. Siap membeli sesuatu untuk mengunjungi mertua. Hati berdebar. Saya pulang dengan membawa hadiah. Saat saya membuka pintu, apakah kalian berdua ingin memberontak terhadap saya?
saya, apakah saya tidak memiliki sedikit pun hak bicara di rumah ini? Satu adalah guru fisika saya selama 3 tahun, satu lagi adalah idola saya. Pada saat itu, Fu Wanwan dan Xia Gohua berdiri gemetar di sudut dinding. Fu Yun menoleh dan melihat pemuda di pintu. Penampilannya malah lebih tampan daripada saat kecil. Fu Yun adalah desainer pakaian kelas dunia. Dia adalah idola saya sejak kecil. Fu Wanwan menarik saya yang berada di pintu masuk. Mamah, kamu membuatnya takut. Ah Chen, ini ibu saya. Ini ayah saya, Guru Xia. Sudah sekian lama bersama Fu Wanwan, ternyata tidak tahu bahwa Guru Xia adalah ayah Fu Wanwan. Paman Xia, Bibi Fu. Halo semuanya. Aku dan Wanwan berencana mengunjungi kalian besok. Lihat betapa mengerti anak Ah Chen. Kalian berdua sudah berusia lebih dari 80 tahun bila dijumlahkan. Mau melakukan apa? Tidak memikirkan konsekuensinya? Apakah pernikahan sebesar ini tidak ada hubungannya dengan aku? Aku rasa aku mengerti sekarang. Bu Fu baru saja menyadari bahwa dia senang menjadi ibu mertua. Aku segera maju. Bu, jangan marah dulu. Wanwan masih belum tahu harus berkata apa kepadamu. Ah Chen, kamu anak yang baik. Kamu tidak perlu membela kedua orang tua itu. Masalah ini karena Fu Wanwan yang salah. Bu, bagaimana kalau kamu dan Ah Chen istirahat dulu? Aku dan ayah pergi masak. Pergilah. Dalam hatiku, Bu Fu seharusnya tampak anggun dan elegan. Ini pertama kalinya aku melihat situasi seperti ini. Bu, aku sangat suka desain. Aku sudah suka kamu sejak kecil. Aku mulai mencari topik pembicaraan. Awalnya aku orang yang sangat sosial, tapi dipaksa menjadi cemas sosial. Ah Chen, perkawinan kalian itu kurang dipikirkan oleh Wanwan. Bu, bantu urus dia untukmu. Mereka berdua menutupi aku sendirian. Kamu bilang tidak berlebihan. Kamu baru beritahu aku setelah akta nikah sudah diambil. Orang tua itu masih membantu. Wanwan, besok bawa Ah Chen pulang. Makan bersama secara resmi. Mengerti? Kamu dan ayah hati-hati saat pulang. Fu Wanwan, aku merasa hampir terlihat oleh mataku sendiri. Dengan rasa bersalah, aku menyisir rambutku. Aku menanyai Fu Wanwan, sayang, kamu tidak ada yang ingin dijelaskan kepadaku? Sayang, maaf ya, aku tidak seharusnya menyembunyikannya darimu. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku berbalik dan pergi sendirian untuk menggambar sketsa. Tapi hatiku tidak tenang, pikiran berantakan, tidak bisa menggambar apapun. Tiba-tiba aku merasa sangat tertekan. Aku dulu selalu mengira orang tuaku mertua hanya profesor universitas biasa, tapi sekarang salah satunya adalah ketua grup Huaxia. Yang lain adalah desainer dunia yang luar biasa. Keluarga dan kekuatannya jauh di atas tingkatku. Sayang, keluar makan buah sedikit. Fu Wanwan tidak mendapat respons. Membuka pintu dan masuk. Melihatku duduk di depan meja belajar melamun. Fu Wanwan, aku sementara tidak mau memperhatikanmu. Suamiku, bukankah aku sengaja menyembunyikannya darimu? Aku baru menyadarinya sekarang. Anak perempuan yang tidak bersemangat itu, kata Guru Xia. Itu kamu. Kamu memang sengaja menertawakan aku. Fu Wanwan dengan cepat menaruh piring buah ke samping, menyusup ke dalam pelukanku. Jadi sekarang kamu sudah tahu. Tidak mungkin kamu tidak mau bersama aku lagi, kan? Kapan aku pernah bilang tidak mau bersama lagi? Ternyata Fu Wanwan memang sangat tidak aman dalam hubungan ini. Orang yang menipu Fu Wanwan pasti akan membayar harganya. Mengingat perilakumu kali ini sangat buruk. Kamu tidur sendirian saja selama ini. Fu Wanwan panik. Dengan cepat dia berdiri. Aku tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Langsung pergi ke kamar tidur dan mengunci pintu dari dalam. Keesokan harinya aku dan Fu Wanwan tetap mengikuti rencana pergi ke villa keluarga suami. Ayah dan ibu, ini hadiah yang kami siapkan untuk kalian. Aku terlalu gugup kemarin, sampai tidak tahu harus memanggilnya apa. Fu Wanwan menatap Xia Gohua dengan tatapan tajam. 4 lingkaran hitam di matanya tidak perlu ditanya. Pasti karena istri mengusirnya keluar kamar. Tidak cukup istirahat. Bu Fu Aunty tersenyum dan berkata padaku, ayo, tidak perlu bawa hadiah. Makanannya sudah siap. Kamu lapar? Kan, Ibu Ah Chen bilang padamu, Wanwan lebih tua darimu, tapi kadang masih bersikap seperti anak kecil, sifat dan temperamennya masih nakal. Jika berlebihan, beritahu aku akan menegurnya untukmu. Jika memang tidak berhasil, ibuku akan memperkenalkan yang lebih baik untukmu. Aku mengangkat kepala dan melihat Fu Wanwan yang tampak menyedihkan di seberang. Setelah selesai makan, Bu Fu mengajak aku masuk ke markas rahasianya. Aku tidak keluar sepanjang sore. Fu Wanwan mengintip dari pintu beberapa kali, tapi ruangan terlalu kedap suara. Tidak mendengar apa-apa. Bisa tidak kamu duduk tenang dulu sebentar, sayang? Saat aku melihat ibuku menggantikanmu, apakah kamu terburu-buru, sayang? Jam 7 malam, kami berdua baru keluar dari ruangan. Aku memegang sebuah kotak di pangkuan. Fu Wanwan ingin mendekat dan melihat apa isinya. Ternyata aku menghindarnya. Perjalanan pulang memakan hampir 1 jam. Aku menatap ponsel sepanjang perjalanan. Tertawa konyol. Fu Wanwan ingin menanyakan apa yang aku lihat. Malu lagi, tidak bersuara. Setelah sampai rumah, Fu Wanwan benar-benar tidak tahan lagi. Dia memblokirku di pintu. Ah Cheng, apa sebenarnya ibuku katakan kepadamu? Kamu benar-benar mau menukar dengan yang lebih baik? Kamu kenal kakak Suyuan? Tidak. Suyuan adalah putri sahabat baik Pak Fu. Tinggi badan 1,7 meter. Dia juga anggota tim tari. Selalu sesuai dengan seleraku. Kenapa tidak boleh? Siapa yang menyuruhmu menipu aku? Aku hanya mau kenalan saja. Lagi pula tidak bilang ingin bersamanya. Su Chen,
kamu sekarang sudah memikirkan untuk bersama dia? Kita baru menikah setengah tahun. Begitu cepat sudah bosan. Aku dengar dari bibi, kakak Suyuan tingginya 1,7 meter. Dia masih latihan tari. Bentuk tubuhnya pasti bagus, kan? Suchen, kamu tidak boleh memanggilnya kakak Suyuan. Aku naik ke atas sambil menoleh ke arahnya dan berkata, Bu Fu, kamu masih harus serius menyiapkan pelajaran di ruang belajar. Aku ingin menikmati kamar tidur sendirian. Panggil aku Bu Fu kalau mau memanggil yang lain, kakak. Bikin aku marah. Saat kelas, suara Fu Wanwan terdengar serak. Wajahnya juga tidak lagi berseri seperti sebelumnya. Wanita ini jelas 2 hari terakhir tidak menutupi selimut dengan baik. Dia masuk flu. Fu Wanwan tidak nyaman sepanjang hari ini. Aku sudah memeriksa ponsel berkali-kali, tapi tidak ada pesan dari suamiku. Suamiku tidak mungkin benar-benar tidak menginginkanku, kan? Tidak mungkin. Sore hari dalam perjalanan pulang, aku membeli sedikit obat flu dan menyiapkannya. Aku menyodorkan obat itu kepada Fu Wanwan. Dia meminumnya. Jangan biarkan semakin parah. Suamiku, jangan tinggalkan aku. Aku tidak akan lagi mengganggumu di sekolah. Aku tidak akan lagi menyembunyikan apapun darimu. Aku tidak meninggalkanmu. Cepat minum obatnya. Aku menyiapkan semangkuk mie untukmu. Setelah makan dan tidur sebentar, kamu akan baik-baik saja. Aku bangun dan memasak semangkuk mie sederhana. Seluruh rumah tercium harum. Stella menaruh mangkuk. Melihat semangkuk mie, terharu sampai hampir menangis. Suamiku, kamu benar-benar memaafkanku, atau kamu melihat aku sakit dan merasa kasihan? Aku benar-benar memaafkanmu. Mulai sekarang jangan pernah menipuku lagi. Setelah Wanwan dengan cepat menghabiskan semangkuk mie, memeluk suamiku dan tidur. Ibu Fu Wanwan seperti anak kucing kecil di pangkuanku. Sayang, beberapa hari yang lalu aku tidak tidur sama sekali. Aku sangat takut kau benar-benar tidak menginginkanku. Fu Wanwan, bisakah kamu tidak begitu tidak memiliki rasa aman? Hari itu aku hanya ingin sendirian di studio melukis dengan tenang. Kamu menanyaku apakah aku akan berpisah darimu? Apakah perasaan kita tidak cukup kuat untuk diuji? Fu Wanwan, aku benar-benar sangat menyukaimu, sangat mencintaimu. Mulai sekarang jangan berhayal berlebihan. Mengerti tidak? Keesokan harinya setelah selesai menyiapkan mangkuk dan pulang, aku melihat bahwa aku telah menambahkan sebuah brankas di rumah. Bagaimana? Hadiah yang ibuku berikan kemarin semuanya aku kunci di dalamnya. Ibuku berkata Liontin Giok ini adalah pusaka keluarga kalian. Ini semua properti keluarga. Selain itu studio milik ibuku semuanya menjadi milikku. Awalnya aku tidak menginginkannya, tapi ibuku bersikeras memberikannya kepadaku. Pokoknya semua barang berharga keluarga kaya itu ada di tanganmu dan ibuku. Aku dan ayah hanya memiliki kartu gaji. Tidak ada apa-apa lagi. Malam itu, setelah selesai dengan Wanwan, teman-temannya mengajak pergi ke bar. Setelah selesai dengan Wanwan, aku merasa tenang. Sebelum berangkat, aku masih agak gugup. Jangan gugup, mereka semua mudah bergaul. Saat tiba di ruang pribadi, hanya Jiang dan Nansin. Wah, ini suami kakak, kan? Aku Nansin Jia, yang pernah kamu temui sebelumnya. Aku hampir tidak mengenalinya. Siapa sangka di rumah sakit memakai jas putih. Dokter Jiang yang serius. Sekarang dia muncul dengan gaun pink ketat di depanku. Aku datang, menemui kakak ipar. Bagaimana bisa terlambat? Hai, kakak ipar. Namaku Jiang Sueru. Aku juga dari SMA Gucheng. Aku menatap Jiang Sueru di depanku. Ada rasa yang tidak nyata. Tentu saja aku tahu kamu dari SMA Gucheng. Waktu itu masih jadi bintang sekolah di bagian SMA. Kakak ipar, ini memang kamu salah. Bintang sekolah itu tentu saja Wanwan dari keluarga kami. Waktu itu kamu tidak akan tidak tahu tentang Wanwan, kan? Benar. Waktu itu dia hanya tahu belajar. Tidak mengenalnya juga sangat normal. Beberapa orang yang mendengar itu langsung tertawa. Aku dengan hati yang gelisah melihat Fu Wanwan. Wanwan juga dari SMA Gucheng. Berantakan. Wanita ini lagi bersikap murung. Jiang Sueru memang sengaja begitu. Aku sangat mengerti. Terlambat. Dia marah sekarang bukan karena dia tidak tahu kami satu sekolah. Yang membuatnya marah adalah aku mengingat orang lain dan tidak mengingat dia. Wanita ini benar-benar suka cemburu. Saat selesai, pelayan datang meminta seseorang menandatangani. Jiang Sueru duduk di pintu. Aku melirik sekilas. Melihat tulisan tangannya sungguh jelek. Memang orang bisa berubah. Dulu tulisan tangannya jelas indah. Istri merasa sangat terluka. Suamiku sudah mengingat bintang sekolah menengah saat masih SMP. Setelah istri duduk sebentar, langsung mencari alasan untuk pulang bersamaku. Begitu sampai rumah, aku segera memanjakan istri. Aku benar-benar tidak tahu kamu juga dari SMA Kota Kuno. Sudah sekian lama menikah. Ibu belum pernah memberitahukannya kepada saya. Apakah ibu merasa Jiang Sueru lebih cantik daripada saya? Tidak mungkin. Dia memang wanita manipulatif. Saya beritahu ibu, mulai sekarang, jangan bilang kepada saya bahwa ibu tidak suka menilai orang lain secara sembarangan. Bagaimana ibu tahu dia wanita manipulatif? Dia mempermainkan perasaan pria. Bagaimanapun, dia bukan orang yang baik. Kalau bukan surat itu masih ada di Gucheng, saya benar-benar ingin membakarnya. Tapi di hati saya tidak bisa menahan perasaan itu. Malam itu, saya berbaring di tempat tidur berputar-putar. Tidak bisa tidur. Bu, saya benar-benar tidak tahan lagi. Saya ingin memberitahukan sesuatu kepada ibu. Jangan marah, ibu. Ada apa? Saya pernah menyukai Jiang Sueru. Fu Wanwan membuka matanya lebar-lebar. Baru saja ingin bicara, tapi aku menghentikannya. Dengarkan penjelasanku dulu. Waktu itu aku kelas 2
SMP. Kalian kelas 3 SMA. Dia tiba-tiba mengirimkan sarapan dan menulis surat untukku. Aku mengira dia menyukai suratku. Aku masih menyimpannya di kotak kuno. Lain kali aku pulang, aku akan membakarnya. Ekspresi Wan Wan tetap tegang. Aduh, nyonya istri. Waktu itu bukankah aku masih kecil? Orang itu dulu sebenarnya aku, Chen. Aku hanya meminta Jiang Sueshu membantu memberimu barang itu. Kamu sedang berada di... Jadi kamu suka tulisan dan perasaan dalam suratnya? Atau kamu suka orangnya? Tentu saja suratnya. Wan Wan, aku hanya suka kamu saja. Fu Wan Wan merasa sangat bimbang. Orang bodoh ini tidak memperhatikan tanda tangan saat membaca surat. Chen tidak mungkin bersalah. Pasti salah Jiang Sueru yang jadi pengantar. Fu Wan Wan membuka ponselnya dengan marah. Dia mengeluarkan pelaku dari grup sahabat. Dia juga menghapus WeChat Jiang Sueru secara sepihak. Jiang Sueru melihat tanda seru merah yang menakutkan itu. Hatinya merasa lebih tidak adil daripada Doe. Kurang dari 5 menit, Jiang Sueru menerima informasi dari Jiang Jiang. Agar kamu mati dengan jelas. Kakak ipar berkata kamu mempermainkan perasaan pria. Tidak membiarkan Wan Wan bermain denganmu lagi. Jiang Sueru menyatakan sangat terkejut. Agar kamu mati dengan jelas. Apa? Kapan aku pernah mempermainkan perasaan pria? Aku berusia 27 tahun dan belum pernah berpacaran sejak lahir. Satu-satunya pria yang aku suka masih di luar negeri. Sampai sekarang dia masih tidak mau memperhatikanku. Kapan aku jadi perempuan jelek? Hehe. Ya, sejak Fu Wan Wan mengubah kamar tamu lantai 1 menjadi studio lukisku, aku jadi jarang pergi ke ruang belajarnya. Hari ini Fu Wan Wan pergi ke sekolah untuk lembur. Aku menghabiskan pagi dengan sangat bosan. Saat siang, aku menerima telepon dari Fu Wan Wan. Dia menyuruhku pergi ke ruang belajar dan mengirimkan sebuah dokumen kepadanya. Bosan, aku duduk di ruang belajar dan membaca buku sebentar. Saat pergi, secara tidak sengaja aku menendang pintu lemari di samping meja. Sebuah kotak besi bergaya retro jatuh keluar. Aku tahu barang-barang di ruang belajar sangat penting bagi Fu Wan Wan. Aku berpikir untuk segera memungutnya, menaruhnya kembali ke tempat semula. Isi dalam kotak besi itu jatuh keluar. Sebagian besar adalah surat. Aku menahan diri dan tidak membacanya. Saat makan malam, aku mengobrol dengan Fu Wan Wan dengan pikiran melayang. Pikiranku penuh dengan pertanyaan siapa surat-surat itu untuk siapa. Fu Wan Wan menuangkan semangkuk sup dan meletakkannya di depanku. Ada apa, sayang? Sayang? Kamu tidak enak badan? Aku kembali sadar. Aku menatap mata peduliannya. Aku menceritakan apa yang terjadi di ruang kerja sore itu kepadanya. Aku melihat ekspresi Fu Wan Wan berubah menjadi aneh. Sayang, surat-surat itu aku tidak baca. Dia mengangguk pelan. Sayang, itu penting bagimu? Fu Wan Wan berpikir sejenak. Aku tidak bodoh, sekarang sudah tidak penting lagi. Itu dulu sangat penting. Dia pasti sangat menyukai anak laki-laki itu, kan? Kalau tidak, tidak akan menulis sebanyak itu. Fu Wan Wan menatapku sambil menusuk-nyusuk piring ikan di depannya dengan kuat. Aku tidak dapat menahan diri, tertawa terbahak-bahak. Sayang, kamu cemburu ya? Kamu takut aku suka pria lain? Aku hanya merasa seperti pot cuka di hatiku hampir meledak. Tapi aku tetap keras kepala berkata, suka saja tidak masalah. Apakah aku orang yang begitu pelit? Bukannya hanya beberapa surat saja. Lagi pula kamu sekarang adalah istriku. Aku kembali merasa aku benar-benar pelit. Memikirkan ada pria lain yang disukai Fu Wan Wan. Bahkan terasa seperti semangkuk sup di tanganku menjadi asam. Aku dengan kesal meletakkan sumpit. Fu Wan Wan melihat bahwa aku tidak jujur dengan kata-kataku. Sebaliknya aku tidak lagi menjelaskan. Makan dengan santai. Akhir-akhir ini Fu Wan Wan menyadari aku selalu duduk di studio melamun, juga tidak punya waktu untuk mendekat padanya. Itu tidak boleh. Jika dibiarkan terlalu lama, akan memengaruhi hubungan antara aku dan suamiku. Fu Wan Wan membawa anggur dan berjalan ke studio, menyusup ke dalam pelukanku. Sayang, kenapa tidak bahagia? Ceritakan pada istriku. Fu Wan Wan memelukku sambil bersikap manja. Aku mengelus kepalanya yang kecil. Naskah untuk kompetisi belum selesai. Sayang, kirimkan naskah itu ke ibu. Minta dia membantu melihatnya. Biasanya aku meminta nasihat banyak masalah profesional kepada ibu mertua. 2 bulan terakhir memang ada banyak kemajuan. Tapi dia adalah juri kompetisi. Jika karyanya lagi diubah olehnya, itu tidak adil bagi orang lain. Ibu adalah juri kompetisi kali ini. Dengan begitu orang lain akan bilang aku mencontek lewat pintu belakang. Tidak kusangka suamiku begitu jujur. Fu Wan Wan tersenyum manis. Aku merasa murung hingga aku mengenal seorang alumni. Katanya dia sudah selesai duluan dengan sketsa. Aku masih bingung soal saturasi warna. Rasanya aku selalu selangkah lebih lambat dari orang lain. Bu Fu menghibur. Cepat bukan berarti bagus. Seni memang harus diukir dengan teliti. Kalau tidak ada ide, kita bisa keluar jalan-jalan. Pelan-pelan saja. Tidak apa-apa. Akhir pekan kita pergi ke pemandian air panas. Bagaimana? Aku mengangguk manja. Bu Fu melihat aku setuju. Dia dengan senang hati mencium wajahku beberapa kali. Sebagai hadiah untukmu. Katakan kalau kamu bersedia keluar untuk menyegarkan pikiran. Kamu mau makan apa? Aku buat.
Kalau begitu, buat saja sayap ayam kola yang paling kamu kuasai. Hehe, maka malam ini juga harus memberi hadiah kepadaku. Ya, hari Jumat setelah kelas selesai, kita langsung berangkat dari kampus. Aku naik mobil dengan diam-diam. Fu Wanwan memandang suamiku sambil mengeluh. Kapan sebenarnya kita bisa terbuka? Setelah aku lulus, kita akan terbuka. Istri yang baik, aku bikin kamu merasa tersakiti sedikit. Mandi air panas di sebuah hotel yang mewah. Sesampainya di sana, ada staf yang mengantar kami ke kamar. Aku menunduk dan berbisik di telinga Fu Wanwan. Sayang, kamu sudah mengatur semuanya dengan begitu teliti. Sungguh sangat perhatian. Ini hotel Paxia. Hatiku terkejut. Namun aku segera menerimanya dengan tenang. Paxia, tidak mengherankan ada hotel besar. Kalau begitu, bukankah kita tidak perlu membayar? Selama kamu berperilaku baik malam itu, gratis selamanya. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentang Fu Wanwan. Apakah otak Fu Wanwan sama sekali tidak memiliki sesuatu yang normal? Chen hanya bersikap tidak sopan ketika bersama kamu. Malam ini aku sedang mandi. Ketika Fu Wanwan turun ke bawah untuk mengambil makanan malam. Kebetulan Su Tianlei yang datang kencan melihatnya. Su Tianlei teringat kejadian forum sekolah terakhir. Membuatnya kehilangan muka. Kejadian forum Fu Wanwan terakhir membuatku kehilangan muka. Hari ini harus memanfaatkan kesempatan untuk mengalahkannya. Setelah membayar, aku mengambil makanan delivery. Melihat ada toko kue di seberang jalan. Namun waktunya agak lewat. Harus menunggu sebentar. Sudah membayar. Ponsel langsung menunjukkan tidak ada daya. Mati. Setelah cukup lama, Fu Wanwan membawa kue dan berlari cepat kembali ke hotel. Sesaat keluar lift, aku mendengar keributan di luar. Berjinjit melihat ke dalam, lalu melihat rambutku basah kuyup. Berdiri di pintu, ada noda merah di dahiku. Fu Wanwan langsung berlari melewati satpam dan melempar kue ke tanah. Ada apa, sayang? Wanwan sudah kembali. Aku cepat-cepat memegang lengan Fu Wanwan. Kamu pergi kemana? Kenapa ponsel dimatikan? Fu Wanwan mengerutkan alis. Aku pergi beli kue kecil. Ponsel tidak ada daya. Mati. Maaf, sayang. Manajer di sebelah gemetar. Wakil manajer baru saja ada orang masuk ke kamar Anda. Tidak sengaja melukai menantu. Fu Wanwan mendengar dan dengan cemas menyuruh manajer memanggil dokter. Chen, tadi apa yang terjadi? Fu Wanwan mengulurkan tangan mengangkat helai rambut kecil di dahiku. Dengan wajah penuh kekhawatiran. Aku terluka karena pisau. Setelah selesai mandi, aku mendengar suara di pintu. Kupikir itu kamu sudah kembali. Tidak memperhatikannya. Saat aku keluar, aku melihat Su Tianlei si brengsek itu. Tidak memakai apa-apa. Berbaring di atas tempat tidur. Aku marah. Ingin memukulinya. Wajah Fu Wanwan menjadi semakin kusam. Lalu luka di kepalamu. Dia memukulnya dengan gelas. Sayang, aku tidak dirugikan. Aku juga memukulnya. Jari Fu Wanwan menyentuh lembut bengkak merah di dahiku. Kelopak matanya langsung memerah. Suaranya bergetar. Bagaimana dia berani begitu? Aku menggenggam tangan dia. Aku mencubit ujung jarinya. Aku menenangkan, berkata, tidak apa-apa, cuma luka kecil. Aku tidak membiarkannya mendapat apa-apa. Lihat saja dia yang berpenampilan seperti beruang. Mungkin sekarang dia bahkan tidak bisa berdiri. Dengan cemas, berkata, Wakil Direktur, kami sudah melaporkan ke polisi. Juga sudah memeriksa rekaman CCTV. Su Tianlei. Dia masuk ke lantai saat petugas kebersihan sedang membersihkan. Dia mengetuk pintu kamar dan masuk. Kami di sini menanggung semua tanggung jawab. Biaya pengobatan. Semua pengeluaran ditanggung oleh hotel. Mata Fu Wanwan dingin seperti es. Berbeda total dari biasanya. Apakah kalian mampu menanggungnya? Pertama, selidiki keamanan hotel secara ketat. Semua petugas yang lalai langsung diberhentikan. Kedua, serahkan rekaman CCTV dan semua bukti kepada polisi. Aku akan menuntutnya karena masuk rumah secara ilegal. Penyiksaan sengaja, agar dia dipenjara seumur hidup. Ketiga, siapkan dokumen pengusirannya dari Nanda. Aku pribadi akan menyerahkannya kepada rektor. Polisi segera datang. Su Tianlei masih bersikuku bahwa dia kenal dengan Fu Wanwan. Dia hanya masuk menunggu dia. Ternyata aku salah paham. Fu Wanwan langsung melemparkan bukti di ponselnya untuk dilihatnya. Dia langsung pucat. Kemudian dia ditangkap. Dokter menangani lukaku. Semua salahku. Kalau aku tidak turun untuk membeli kue, ponselnya juga tidak dimatikan. Maka hal ini tidak akan terjadi. Tidak ada hubungannya denganmu. Itu cuma si brengsek itu yang memang suka mencari masalah saja. Aku berkata menenangkan. Lagi pula, bukankah kamu hanya ingin membeli kue kecil untukku? Hatiku terasa manis. Dia menggosok-gosok tubuhnya di pelukanku. Dengan suara pelan berkata, kuenya jatuh ke lantai. Aku masih ingin kamu mencobanya. Aku tersenyum. Tidak apa-apa, nanti lain kali kita beli lagi. Beli 10 atau 8, makan sampai kenyang. Malam itu, istri terus menggenggam tanganku. Tidurnya tidak tenang. Sedikit suara saja membuatnya terbangun. Saya memeluknya erat-erat. Di telinganya, saya berkata pelan, jangan takut, saya di sini. Mulai sekarang, tidak ada yang berani mengganggumu. Dia yang setengah mengantuk menjawab sambil
sambil semakin menceburkan dirinya ke dalam pelukanku. Keesokan paginya, kami kembali ke kota selatan. Masalah Su Tianlei cepat selesai. Penyusupan rumah secara ilegal ditambah dengan luka sengaja. Bukti kuat. Universitas Selatan juga segera mengeluarkan pengumuman, mencoretkan dia dari daftar mahasiswa. Kecerdikannya yang kecil itu, akhirnya, dia justru melukai dirinya sendiri. Inilah nasib penjahat. Setelah menyelesaikan masalah Su Tianlei, hatiku pun benar-benar lega. Aku langsung kembali mengerjakan naskah kompetisi desain. Ibu Fu Wanwan setiap hari menemaniku, menyajikan teh dan menuang air untuk saya, mengupas buah. Ketika saya kehabisan ide, ia mengajak saya berjalan di taman, atau ke tepi sungai menikmati angin. Bersama saya mendiskusikan warna dan komposisi. Dengan dia di samping saya, aku merasa sangat tenang. Pikiran semakin jelas. Mertua saya juga mengetahui bahwa saya ikut kompetisi. Dia khusus menelpon saya. Dia berkata tidak akan menyalahgunakan posisi karena saya menantu laki-lakinya. Namun dia dapat memberi saran secara profesional. Saya memikirkannya lalu menolak. Saya berkata, "Bu, saya ingin meraih hadiah dengan kemampuan sendiri. Tidak ingin orang menganggap saya mencontek. Bahkan jika tidak mendapatkan hadiah, saya sudah berusaha sebaik mungkin." Setengah bulan kemudian, karya saya akhirnya selesai. Aku melihat karya di atas kertas gambar, hati penuh rasa pencapaian. Gambarnya memperlihatkan aku dan Fu Wanwan di tepi danau Erhai. Dia memegang tanganku, tersenyum bak bunga mekar. Di belakangnya, danau Erhai berkilau dan langit biru cerah. Saturasi warnanya tepat. Setiap goresan menyimpan rasa cintaku padanya. Saat Fu Wanwan melihat naskah itu, matanya langsung bersinar. Dia memelukku dan menciumku. "Suamiku, lukisanmu terlalu indah, ya, ini pasti akan memenangkan hadiah." Aku mencubit pipinya. Setelah meminjam ucapan baikmu untuk mengirimkan karya, yang diikuti dengan penantian yang panjang, aku setiap hari menyegarkan situs resmi kompetisi, hati berdebar antara harap dan gugup. Fu Wanwan selalu tersenyum menenangkan aku. Akhirnya hasil kompetisi diumumkan. Aku memenangkan hadiah emas. Saat melihat hasil itu, aku begitu bersemangat sampai tak bisa berkata-kata. Aku memeluk Fu Wanwan erat-erat berputar beberapa kali. Dia juga tersenyum memeluk leherku. Dia menciumku di wajah berkali-kali. Ibu dan ayah mertua langsung meneleponku. "Ah Chen hebat, ibu memang tahu kamu bisa, kau memang ada bakat." Uang hadiah dari medali emas. Hal pertama yang kulakukan adalah pergi ke toko perhiasan, membeli sebuah cincin berlian untuk Fu Wanwan. Bukan model yang sangat mahal, tapi itu pilihan yang kupilih dengan hati-hati. Di dalam cincin terukir nama kita, Su Chen dan Fu Wanwan. Malam harinya pulang ke rumah, aku mengeluarkan cincin. Aku berlutut satu lutut mengangkatnya di depan Fu Wanwan. Dengan serius berkata, "Wanwan, ketika kita menikah dadakan, aku tidak memberi apa-apa kepadamu. Tidak ada lamaran, tidak ada cincin, bahkan tidak ada pernikahan yang layak. Tapi perasaanku padamu tidak pernah sekadar sesaat. Tapi aku menyadari aku semakin mencintaimu. Sepanjang hidup ini, hanya kamu. Maukah kamu menikah denganku? Bukan tipe pernikahan dadakan, tapi dengan cara yang sungguh-sungguh dan resmi." Fu Wanwan berdiri di sana. Air matanya mengalir deras. Mengangguk, dengan suara serak berkata, "Aku bersedia, sayang, aku bersedia." Setelah aku menaruh cincin di tangannya, "Cincin ini akan mengikatmu erat. Kamu tidak akan bisa lari seumur hidupmu. Aku tidak akan lari. Aku tidak akan takut seumur hidup ini." Mulai hari-hari berikutnya, kita akan mulai menyiapkan pernikahan. Bu Fu sibuk dari depan ke belakang. Lebih antusias daripada kami. Ibu mertua secara pribadi merancang gaun pengantin dan pakaian kami. Gaun pengantin berwarna putih, dihiasi dengan manik-manik kecil dan renda, membuat Fu Wanwan tampak seperti bidadari. Pakaian resmi berwarna hitam dibuat khusus. Saat dipakai, sangat pas di tubuhku. Ayah mertua bertanggung jawab mengatur tempat pernikahan dan tamu, menyiapkan semuanya dengan rapi. Saudaraku juga sibuk dari depan ke belakang. Gu Yanzu menjadi ketua rombongan pengiring pria. Zhang Peng dan Jiang Jingtao berlari mengurus segala hal, membantu menata kamar pernikahan, membeli permen pernikahan. Pernikahan dijadwalkan pada hari kelulusan. Di kampus Universitas Nanchang, terdengar tawa riang kelulusan di mana-mana, dan pernikahanku juga dilangsungkan pada hari itu. Tempatnya berada di kampus Nanda. Itulah tempat aku bertemu dengan Fu Wanwan, juga tempat cerita kami dimulai. Pada hari pernikahan, sinar matahari cerah, angin sepoi-sepoi tidak terlalu kencang. Fu Wanwan mengenakan gaun pernikahan yang dirancang oleh ibu mertuaku, menyandarkan tangannya pada lengan ayah mertuaku. Langkah demi langkah, ia berjalan ke arahku. Wajahnya dihiasi senyum lembut, di matanya hanya ada aku saja. Saat itu, aku merasa seluruh dunia menjadi tenang. Di matanya juga hanya ayah mertuaku. Dia menyerahkan tangannya kepadaku. Dia menepuk bahuku. Dengan serius berkata, "Nak, Wanwan serahkan kepadamu. Jika kamu berani mengganggunya, aku tidak akan memaafkanmu." Gu Yanzu sebagai pendamping pengantin pria naik ke panggung untuk berbicara, sambil berbicara tentang kematian di antara kami. Dari memanggilnya istri di kelas sampai melarikan diri dari kelas dan tertangkap, lalu sampai masalah Su Tianlei, membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Fu Wanwan bersandar di sisiku, tersenyum dengan alis melengkung. Saat menukar cincin, Fu Wanwan memasangkan sebuah cincin yang cocok dengan miliknya di jariku. Dengan suara lembut berkata, "Su Chen, tolong beri petunjuk dalam sisa hidupku." Aku menyekat erat tangannya, mencetak sebuah ciuman di dahi dia. Kata
Fu Wanwan, sisa hidupmu hanyalah kamu. Setelah pernikahan selesai, aku dan Fu Wanwan mengenakan gaun pengantin dan pakaian resmi. Berjalan-jalan di kampus Nanda, semua masih tampak familiar. Hanya orang-orang di sekitarku yang menjadi orang yang akan kuhabiskan hidup bersamanya. Teman sekelas yang melihat kami tersenyum dan berteriak, "Selamat menempuh hidup baru." Fu Wanwan tersenyum menjawab, menggenggam tanganku, bersandar pada bahuku. Sinar matahari menyinari kami, hangat dan indah. Aku menundukkan kepala, menatapnya, lalu berkata pelan, "Wanwan, kamu tahu tidak, dulu ketika mengetahui Pak Xia mengundurkan diri, aku sangat senang. Kupikir akhirnya tidak perlu mengerjakan tugas fisika lagi. Ternyata tidak terduga, istriku yang menikah cepat ternyata menjadi guru fisikaku. Saat itu aku merasa hal paling tidak masuk akal di dunia, adalah semua yang kualami. Lalu, apakah sekarang kamu merasa itu tidak masuk akal?" Aku mencubit pipinya, menunduk, mencium bibirnya, mengatakan dengan serius, "Tidak aneh, sama sekali tidak absurd. Ini adalah pertemuan paling beruntung dalam hidupku. Berputar-putar, ternyata takdirku sudah lama ditetapkan untukmu. Dari pernikahan kilat yang tak terduga hingga tawa dan tangis yang tak bersuara, lalu hingga kedalaman perasaan dalam kebersamaan. Cerita antara aku dan Fu Wanwan dimulai dari sebuah kecelakaan. Akhirnya sebuah cinta mendalam. Sepanjang sisa hidup, musim semi datang dan musim gugur berlalu. Dingin datang, panas berlalu. Aku akan terus memegang tangannya dan berjalan bersama. Tidak akan berpisah lagi. Dan pertengkaran kecil yang pernah ada, momen-momen yang penuh tawa dan tangis, semua akan menjadi kenangan termahal dalam hidup kami, tersembunyi di hati, menghangatkan seumur hidup.